Awalnya makanan, minuman, kemudian saya teliti untuk S3-nya itu komponen yang ada di dalam kunir putih itu apa kok berkhasiat. Mimpi saya yang paling mungkin terlalu tinggi, tetapi juga siapa tahu nanti bisa tercapai, itu produk hasil penelitian saya itu bisa digunakan oleh masyarakat dunia. Saya percaya penuh kalau rezeki itu yang ngatur Allah. Jadi saya jual murah, saya gaji karyawan lumrah. Kalau Allah mau kasih rezeki ya insya Allah rezeki yang barokah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para konco, para sedulur, apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, para konco, saya akan mengajak Anda ke Desa Pelawonan, Argo Sedayu, Bantul. Desa yang dikenal sebagai Desa Jamu. Dan di desa ini ada seorang profesor kunir putih, yaitu Profesor Duyati Puji Mulyani, yaitu yang menciptakan produk-produk kunir putih hingga dikenal di masyarakat. Seperti apa perbincangannya dan seperti apa sinau bareng dengan beliau, langsung ikuti saya ya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share The Blakon TV, Blak-Blakan no kontroversi. Nah, para konco, akhirnya saya bertemu nih dengan seorang profesor yang sangat dikenal dengan produk kunir putihnya, Profesor Duyati Puji Mulyani, di sebelah kiri saya. Selamat siang, Prof. Sehat, Prof? Selamat siang, sehat Mas Ferdi, ya, alhamdulillah. Di Desa Pelawonan ya, Prof. Pelawonan, Sedayu, Argomulya, Bantul ini dikenal juga sebagai desa herbal karena produk-produk beliau. Saya ingin mengenal lebih jauh lah tentang produk-produk beliau dan juga pengabdian beliau untuk masyarakat dari seorang Profesor Duyati Puji Mulyani. Karena kita udah jaga jarak, Prof, kita copot boleh nih, Prof? Ya, boleh. Nah, ini karena kita baru protokol kesehatan ya, para konco, jadi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19. Prof, pertanyaan pertama saya, Prof, kunir putih kenapa sih, Prof, dulu berminat untuk meneliti itu menjadi sebuah kekayaan sumber alami di Indonesia hingga sekarang menjadi produk yang Profesor banggakan kepada masyarakat Indonesia, Prof? Ya, saya senang meneliti kunir putih. Yang pertama adalah aromanya mangga. Mas Ferdi tahu kalau saya belajar ilmu pangan, atau yang saya pelajari adalah ilmu pangan, sehingga ada rimpang kok aromanya mangga. Mangga adalah pangan, sehingga saya tertarik sekali untuk mengembangkan. Nah, selanjutnya setelah saya teliti dengan berbagai sumber dana, ternyata kunir putih jenis mangga ini antioksidannya tinggi. Dan antioksidannya tinggi dan berkhasiat bagi tubuh. Jadi artinya antioksidan itu apa? Ini para konco biar tahu nih, Prof. Ya, antioksidan itu suatu senyawa yang bisa membantu mencegah terjadinya oksidasi. Jadi kalau kita atau usia-usia tertentu, lansia itu sudah dipakai lama organ-organ tubuhnya, itu sangat mungkin terjadi oksidasi karena oksigen misalnya. Tetapi kalau kita banyak mengkonsumsi bahan atau makanan yang mengandung antioksidan, maka oksidasi itu bisa dicegah gitu. Oksidasi itu apa sih, Prof? Jadi masyarakat juga pengen tahu nih bahasa yang diternanya itu apa, Prof? Ya. Kalau oksidasi, oksidasi secara umum itu memang seperti minyak. Kalau teroksidasi itu tengik. Itu gambarannya. Tetapi ternyata oksidasi itu juga bisa terjadi di dalam tubuh, sehingga lemak yang ada di dalam tubuh itu bisa juga teroksidasi, bukan hanya misalnya minyak goreng yang teroksidasi. Imbasnya nanti ke tubuh itu apa? Ya, kalau terjadi oksidasi di dalam tubuh, oksidasinya itu sampai sel, sampai gen, itu bisa terjadi mutasi gen, dan mutasi gen bisa menyebabkan pelipatan sel itu terlalu tinggi, jadi bisa muncul benjolan, misalnya seperti itu. Atau kalau misalnya konsumsi lemak-lemak yang teroksidasi menjadi
kolesterol, maka bisa terakumulasi di dalam tubuh kita, kolesterolnya menjadi tinggi atau lebih tinggi daripada ambang atas misalnya seperti itu. Bro Konco, jadi oksidasi itu kalau dalam bahasa tubuh kita nih banyak kolesterol, banyak hal-hal yang di dalam ini sudah sedikit dalam tanda petik rapuh lah seperti itu Prof ya. Dengan kunir putih insya Allah bisa semua disembuhkan seperti itu. Dan Prof, sebenarnya kunir putih ini sebenarnya nama latinnya dan juga khasiatnya itu apa sih Prof yang sangat nyata buat masyarakat Indonesia Prof? Iya, baik. Nama latin kunir putih yang saya teliti ini adalah Curcuma manggaval. Jadi memang aromanya seperti mangga. Begitu diiris, begitu kita aromanya mangga. Lah, khasiatnya apa? Yang pertama bisa meningkatkan daya tahan tubuh atau daya imun tubuh. Sehingga kalau masyarakat mengkonsumsi, maaf ini kondisi pandemi, itu ada yang mengatakan seluruh temanku positif. Aku karena minum kunir putih, aku negatif loh Bu. Jadi bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian yang kedua bisa membantu menormalkan penyakit yang berhubungan dengan lemak seperti kolesterol, asam urat, kemudian trigliserid, misalnya seperti itu ternyata bisa. Kemudian juga bisa membantu menormalkan atau menghambat pertumbuhan sel kanker. Jadi sel kanker, tumor atau kista ternyata bisa mengecil benjolannya kalau mau telaten rutin dengan minum kunir putih, baik kunir putih yang berupa kapsul maupun kunir putih segar dengan cara diparut, diperes, diminum misalnya. Itu jadi banyak ya, bisa juga membantu peradangan karena memang ada kurkumin, ada antioksidan yang lain yang bisa sebagai antiinflamasi atau anti peradangan, misalnya amandel, radang amandel, termasuk radang atau infeksi yang karena corona atau karena virus itu ternyata alhamdulillah bisa membaik. Membantu gitu ya, membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga virus yang ada di dalam tubuh itu lemah atau dengan sendirinya tidak berkembang dan tubuh menjadi lebih sehat. Sampai ada yang bilang kalau yang utama itu yang Pak Dokter itu mungkin Pak Dokter Johannes Wihanto dari Surabaya itu memang 42 hari itu positif. Mungkin dia ya pingin membantu kesehatan masyarakat kok malah isolasi terus gitu, mungkin agak panik gitu ya. Terus japri saya untuk minta dikirimi kunir putih. Nah, saya kirimi karena memang niat saya ingin membantu kesehatan masyarakat. Saya kirimi, dilelai orangnya itu ya baik, laporan sama saya, Bu Prof, luar biasa, lanjutkan penelitiannya. Alhamdulillah, saya juga banyak bersyukur dengan adanya pengguna kunir putih yang cocok gitu. Alhamdulillah. Para konco, nyata ini para konco, ternyata membantu nih kunir putih, dan produk dari Ibu Profesor ini ya sangat sesuai dengan misi beliau. Pengabdian masyarakat ternyata memang bermanfaat buat masyarakat. Alhamdulillah. Prof, dari kecil itu Profesor tuh suka ini ya Prof ya, meneliti gitu ya Prof. Kalau anak muda sekarang ini Prof, kalau suruh meneliti kayaknya kok ribet, susah. Tapi kalau menurut Profesor tuh seorang peneliti itu seperti apa sih Prof? Menyenangkannya itu apa sih Prof? Iya, saya memang hobi meneliti. Jadi memang meneliti itu kan saya mulai dari skripsi. Karena memang di SMA dan SMP dulu belum. Di skripsi, kemudian kebetulan skripsi saya itu dilanjutkan oleh dosen pembimbing saya, diajukan untuk mendapatkan dana diteliti lebih lanjut, tetapi nama saya diikutkan. Jadi saya merasa bangga gitu kok aku diikutkan namanya, tidak hanya diminta tolong untuk analisis di lab, tetapi namaku waktu itu Pak Muhyi Mulyo Harjo, bawahnya Pak Haryadi. Terus saya rasanya seneng sekali itu, saya semangat ya. Sampai alatnya harus cari di Bandung, saya bantu cari kayak gitulah. Dengan seperti itu ternyata saya terinspirasi, kepingin neliti lagi. Jadi
Alhamdulillah sejak saya menjadi dosen di Universitas Mercu Buana Yogyakarta tahun 88, 89 itu tiap semesternya, karena dulu dananya tiap semester, saya tidak telat untuk neliti. Dana itu 100.000 waktu itu, 300.000 waktu itu, karena memang zamannya itu ya sekian itu dananya. Itu saya neliti terus, enggak pernah lowong. Nah, ternyata saya juga nggak tahu kalau neliti itu ternyata sebagai track record. Jadi kalau kita neliti banyak, mau ngajukan dana yang tinggi, ternyata didanai. Jadi setelah neliti yang kecil-kecil, ternyata lama-kelamaan didanai dana yang besar, termasuk dana 50 juta atau 75 juta waktu itu termasuk besar ya lah. Sampai saat ini sering penelitian itu dengan dana dari Kemenristek Dikti. Ya, yang saya teliti sejak 2002, 2003 itu sampai saat ini kan kunir putih jenis mangga ini. Oh, jadi dari penelitian itu ya Prof, jadi akhirnya Profesor tergeraklah ketika ada bertemu dengan jodohnya nih kunir putih, akhirnya diteliti terus, akhirnya Profesor untuk memutuskan wah ini bisa menjadi pengabdian masyarakat dan ternyata juga bernilai jual yang lumayan Prof ya dalam segi, bahkan Profesor sampai membentuk usaha sosiopreneur tentang kunir putih. Awalnya gimana sih Prof akhirnya membuka usaha di bidang kunir putih ini Prof? Iya, baik, terima kasih. Jadi saya teliti di awalnya karena saya orang pangan, itu kami meneliti menjadi makanan dan minuman. Jadi setelah saya teliti menjadi makanan dan minuman, sudah dipanaskan dengan suhu tinggi, ternyata masih tetap menunjukkan aktivitas antioksidan tinggi. Jadi saya mempercayai bahwa waktu itu wah ini aktivitas antioksidannya tinggi dan tidak rusak karena panas ya. Jadi senyawa antioksidan tertentu itu tidak mudah rusak karena panas, tetapi seperti vitamin C itu termasuk antioksidan tetapi mudah rusak karena panas. Jadi awalnya makanan, minuman, kemudian saya teliti untuk S3-nya itu komponen yang ada di dalam kunir putih itu apa kok berkhasiat. Nah, di sini memang berawal dari suami saya itu kalau bangun tidur itu kok tumitnya sakit, terus kayak pincang kayak gitulah. Ternyata asam uratnya tinggi. Setelah saya membuat produk atau meneliti kunir putih ini, sering minum kunir putih, ternyata sampai saat ini tidak pincang lagi atau kondisi hasil check up itu normal misalnya seperti itu, sehingga saya semakin mantap. Kemudian awal saya buat selain minuman esem saya kembangkan itu, ada guru SMP saya bilang, Mbak Dwi mbok tulung wong saya itu diabetes. Saya tidak minta yang ada gulanya, saya minta yang murni tidak ada gulanya, karena bu guru SMP saya ya saya coba buatkan gitu, saya panaskan, saya buat tepung yang tanpa ada gula, ternyata cocok juga, sehingga perkembangan akhirnya selain kami memproduksi esem minuman rempah alami yang saya gunakan untuk edukasi kepada anak-anak untuk minum jamu biar suka dengan jamu, ini saya kembangkan juga berupa kapsul kunir putih gitu. Jadi di dalam perkembangan penelitian saya kembangkan kapsul kunir putih yang pada umumnya untuk penyakit-penyakit degeneratif itu membaik gitu. Mimpi saya ini adalah produk hasil penelitian saya ini bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia, masyarakat luas di seluruh wilayah Indonesia. Syukur merambah di negara tetangga, karena memang sudah ada yang cocok di Sabah, Malaysia itu sudah ada yang cocok, Brunei ada yang cocok, dan mimpi saya yang paling mungkin terlalu tinggi, tetapi juga siapa tahu nanti bisa tercapai, itu produk hasil penelitian saya itu bisa digunakan oleh masyarakat dunia gitu. Insya Allah. Kita semua masyarakat Indonesia mendoakan, karena itu salah satu
kearifan lokal dari Indonesia, Prof. Ya, betul. Semua produk lokal. Jadi mungkin sedikit kondisi pandemi ini kenapa masih tetap jalan industri saya, karena semua pakai lokal. Tidak ada yang saya impor dan masyarakat yang bantu juga lokal. Jadi tidak ada yang dari luar daerah, sehingga tetangga ke rumah ya namanya pandemi, tetapi tidak dari luar, jadi tetangga nggak harus isolasi mandiri, jadi semua bisa berjalan seperti biasa, jadi tidak ada kendala. Jadi alhamdulillah bisa berjalan lancar, dan karena rempah memang sekarang ini sedang diminati, sehingga di masa pandemi ternyata juga alhamdulillah meningkat permintaannya. Jadi benar-benar pandemi itu permintaan itu sangat besar, Prof, ya? Ya ini seperti tadi permintaan esem minuman rempah alami itu yang awalnya cuma 2 kemasan, awalnya sampai 10 kemasan, sekarang ini pondok pesantren itu minta 150 kemasan. Mau saya gunakan untuk para santri saya. Ada yang cerita, santri saya 96, mau biar daya tahan tubuh bagus, mau saya kasih produk ibu, itu dia mempercayai. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau kunir putih ini sebenarnya juga banyak, Prof, ya, orang yang melakukan bisnis hampir sama lah ya, Prof. Iya, banyak dan sebenarnya ini potensial untuk bisnis itu masih terbuka luas. Iya. Kalau Profesor sendiri, kalau dalam inspirasi bisnis itu apa sih yang Profesor utamakan, Prof, dalam menggerakkan usaha CV Windra, apa namanya, Prof? Windra Mekar. Windra Mekar itu apa sih, Prof? Ya. Kami sebetulnya bukan semata uang. Sebetulnya sejak SD, SMP, SMA kami mendapatkan mata pelajaran atau mata kuliah ilmu ekonomi itu, kalau seseorang mendirikan perusahaan dengan tujuan mendapatkan untung sebesar-besarnya. Tapi beda dengan saya. Tahu sendiri Mas Ferdi, tadi saya kemukakan bahwa saya dari keluarga pas-pasan, sudah angon bebek neng sawah ceceblokan, wah panas-panas hitam gitu, sampai kok sekarang kuning ya, sekarang beda, nggak angon bebek gitu, saya bilang gitu. Lah dengan angon bebek dan sekarang ini sudah punya gaji profesor, bukan untuk sombong, tetapi saya sudah merasa cukup, sudah bersyukur, alhamdulillah bisa juga untuk membantu yang lain yang perlu dibantu lah. Tambah punya industri ini, jadi bukan semata saya ingin meraih uang, tetapi memang ya namanya bisnis, pastinya kami nggak bisa memberi gratis semua orang. Memang kadang kami gratis, panitia tentang PPKM ini tak kasih gratis, misalnya belum lama saya gratisi di kecamatan Bangun Tapan, ini yang camatnya Pak Fauyan dulu ikut membantu mempopulerkan kunir putih, saya bantu. Berapa Pak tenaga sampai tukang sapu pembersih gitu, terus tak kasih, tak kirim misalnya. Ada juga puskesmas setempat, puskesmas Argomulyo, puskesmas Sedayu, saya kirimi gratis, tetapi kan nggak bisa semua saya gratisi karena saya punya banyak karyawan, punya banyak memberdayakan masyarakat yang mungkin bisa 90-100-an orang, sehingga tetap memang beli, tapi saya jual murah. Pokoknya cukup untuk biaya produksi. Saya percaya penuh kalau rezeki itu yang ngatur Allah. Jadi saya jual murah, saya gaji karyawan lumrah. Kalau Allah mau kasih rezeki ya insya Allah rezeki yang barokah gitu, insya Allah gitu. Para konco, ini inspirasi juga nih dari beliau, tentang usaha yang mengutamakan kepentingan masyarakat seperti itu. Bahkan beliau tidak segan-segan atau tidak pelit lah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk produk beliau. Mungkin itu sekaligus mempromosikan juga sih ya, betul ya. Secara langsung dan tidak langsung. Nah, terakhir Prof, untuk segmen Sinau Bareng ini, Prof, apa sih Prof pesan Profesor kepada masyarakat Indonesia di masa pandemi ini, khususnya terkait dengan produk Profesor nih, bisa untuk menyampaikan produk ini bisa menjadi salah satu solusi untuk membantu isoman dan sebagainya. Ya, baik. Yang utama memang laksanakan prokes gitu ya. Ada jaga jarak, pakai masker, cuci tangan,
dan lain sebagainya itu kita patuhi. Dan untuk meningkatkan daya imun tubuh, pakailah produk-produk lokal Indonesia termasuk rempah-rempah. Yang kebetulan produk kami adalah produk dari rimpang kunir putih jenis mangga, bisa menjadi alternatif bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan daya imun tubuh supaya virus tidak berkembang di dalam tubuh kita dan kita sehat. Demikian. Para konco, kiranya cukup sekian sinau barang The Blangkon TV belak-belakan no kontroversi ini, sedikit tapi sangat bermakna dan manfaat dari masyarakat, dari seorang Profesor Dr. Insinyur Dwiyati Puji Mulyani, Magister Pertanian. Beliau suhu dalam bidang kunir putih dan sebagainya. Cukup sekian, jangan lupa subscribe, komen, like, and share, dan jangan lupa minum kunir putih untuk membantu kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Lagi ya di SMA Teladan, maaf ini temannya pinter-pinter, saya bodoh sendiri karena dari kampung. Tetapi kan dari lingkungan pada rajin belajar, saya juga ikut rajin juga. Profesor bisa tercapai. Tapi itu bukan cita-cita saya, karena cita-cita saya sebetulnya guru SD. Dilalahnya kalau angon bebek saya membawa buku, saya belajar itu kok nilainya bagus. Nah jadi kalau disuruh angon bebek ya gitu, semangat. Rajin, tekun, jujur, patuh pada orang tua. Nah, dengan rajin, tekun, jujur, dan patuh pada orang tua itu, insya Allah, Allah akan memberikan jalan lapang untuk mencapai cita-cita.